Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan flashback tentang Chromebook yang kemarin saya install Linux, yang selama ini saya pakai buat daily driver, dan itu serinya adalah HP 11 inch G8EE. Jadi speknya itu adalah dia pakainya prosesornya Gemini Lake, kemudian untuk clocknya itu dari 1,2 GHz, kemudian up to untuk boostingnya itu sampai 2,8 GHz. Kemudian RAM-nya itu ada 4 GHz. Kemudian untuk storage-nya itu adalah eMMC 32 GB. Kemudian saya extend pakai micro SD 128 GB. Oke. Saya akan melakukan flashback distro Linux yang pernah saya pakai di Chromebook ini. Yang pertama saya pernah pakai menggunakan Arctic. Arctic itu adalah turunan dari Arch Linux yang dia menggunakan tanpa menggunakan sistem D. Kemudian saya pernah pakai Debian, kemudian pakai Devuan juga. Devuan adalah turunan dari Debian. Dia tidak menggunakan sistem D. Kemudian yang terakhir saya menggunakan ini adalah Slackware. Jadi emang distro yang untuk daily driver saya dari dulu adalah Slackware, karena saya lebih suka itu karena Slackware itu customnya itu lebih gampang, karena dia masih menggunakan sysvinit, jadi tidak terlalu banyak magic di dalam distronya. Kemudian apa aja yang saya pakai untuk daily driver di Chromebook ini? Yang pertama itu di sini kita lihat ya. Oke. Untuk aksesoris itu di sini ada Redshift. Redshift itu digunakan untuk dia akan menyesuaikan warna screen. Warna screen color temperaturnya itu akan di adjustment sesuai dengan temperatur. Jadi temperatur suhu itu seperti apa, kemudian di adjust colornya disesuaikan dengan mata kita untuk temperaturnya biar nggak sakit. Kemudian tambahannya lagi ada Hydra. Hydra itu untuk cracking password, dan ini adalah hacking tool. Nanti akan kita bahas ya, nanti akan ada segmen tertentu untuk membahas tentang hacking. Kemudian bukan bahas hacking ya, karena saya juga bukan ahli atau hacker atau cyber security, jadi kita cuman akan membahas kilas-kilas saja. Kemudian development di sini ada CMake, kemudian Emacs itu text editor, kemudian ada GTK itu toolkit yang dipakai untuk Genome, kemudian untuk XFCE, kemudian ada beberapa DE, LXDE juga. Kemudian sini ada Glide. Glide itu adalah interface untuk create interface designer, dipakai buat GTK juga basisnya. Kemudian Godot Game Engine ini juga ada untuk membuat game. Jadi dia pakainya Godot Game Engine. Nanti kita juga akan bahas juga. Saya akan bahas banyak nanti berdasarkan segmennya. Tapi channel ini memang khususkan untuk open source dan Linux. Jadi biar membuat generasi muda kita itu terpicu untuk belajar yang sesuatu yang open, bukan yang proprietary ya. Jadi biar mereka lebih kreatif gitu. Jadi suatu saat ketika ada apa-apa gitu, kita bisa mandiri untuk membuat software atau membuat embedded system atau membuat sistem cerdas yang emang kita kembangkan sendiri, bukan dari proprietary third party. Godot Game Engine sendiri itu adalah dia open source, free, open. Dia bisa diekspor untuk Linux, Mac, Android, iOS. Kemudian di sini dia menggunakan ada binding untuk C#
atau mono. Kemudian ada binding language-nya juga ada untuk C++. Kemudian ada juga untuk bisa juga untuk C. Kemudian dia punya script sendiri yang disebut Godot script. Jadi lebih gampang, seperti mirip-mirip Python lah. Kemudian lanjutnya di sini ada Qt 5 itu untuk yang KDE, sekarang masih pakai Qt 5. Kemudian saya juga install untuk Qt 6. Qt 6 itu yang terbaru. Jadi Qt itu ada dua line sekarang, Qt 5 sama Qt 6. VS Codium itu adalah versi open source-nya dari VS Code. VS Code itu open source, cuman VS Codium itu menghilangkan seperti tracking analitik yang di anonymous data yang dikirim ke third party. Jadi untuk analitiknya itu dihilangkan. Jadi benar-benar dia free dari tracking. Oke, kemudian untuk edukasi dia ada LibreOffice, itu ada bagian dari LibreOffice ya. Games di sini saya ada DOSBox X. DOSBox X itu untuk menjalankan game atau aplikasi-aplikasi yang berjalan di DOS. Kemudian Dolphin Emulator, dia itu digunakan untuk Wii atau GameCube untuk emulator game. Kemudian di sini ada Nestopia, itu untuk emulator NES. PPSDL itu untuk emulator PSP. Kemudian Sonotic itu untuk game online game, dia open source juga, nanti akan kita bahas juga. Kemudian Itch itu adalah game store atau kayak Steam, tapi dia lebih ke indie game. Nanti kan banyak saya bahas tentang di situ juga untuk Itch-nya, karena lebih untuk indie game saya lebih prefer pakai Itch aja. Nanti kalau udah gede bisa masukin ke Steam. Karena masukin ke Itch itu adalah free, nggak seperti di Steam kita mesti bayar dulu. Kemudian ada juga untuk grafiknya di sini saya pakai Blender, untuk kadang bikin tutorial untuk Blender sampai nanti ya kita sampai dasar modeling, basic modeling itu masih mampu lah ini untuk ini di Chromebook ini. Nanti tapi kalau udah sampai texturing, poly vertex yang banyak ininya, modelingnya banyak vertexnya, kemudian untuk render yang scene yang besar itu mesti pakai dedicated rendering. Jadi nanti saya mesti upgrade tools juga. Tapi untuk saat ini untuk basic modeling, kemudian untuk dasar Blender itu cukup. Yang penting kita bisa mengedukasi teman-teman untuk belajar open source dan 3D tools dan tools yang lain. Dia diagram editor itu untuk editing, bukan editing. Jadi dia untuk bikin diagram, jadi flowchart. Kemudian untuk bikin diagram kayak networking semacam itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di situ untuk bikin diagram. Intinya bikin diagram. Kalau di Microsoft itu adanya Microsoft Visio ya, jadi mirip. Kemudian GIMP, Genetic Image Manipulator, ini udah familiar sekali, teman-teman pasti udah pada ngerti yang ini ya. Kemudian Inkscape juga familiar, ini adalah vector drawing tools untuk vector creating. Jadi agak berbeda, jadi untuk GIMP itu lebih ke manipulasi foto, kemudian Inkscape itu untuk kreator vektor untuk desain icon segala macam. Kemudian LibreOffice Draw itu bagian dari LibreOffice juga yang khusus untuk drawing. Pencil 2D itu untuk animasi, bikin animasi tapi bikin gambar. Jadi kita bikin gambar, nanti dibikin animasinya. Jadi tools untuk artis bikin 2 dimensi animasi. Kemudian Scribus itu tools untuk publishing. Jadi misalnya kita mau bikin magazine atau kayak majalah,
kemudian leaflet itu bisa pakai Scribus. Synfig Studio itu kayak kalau dulu Flash untuk 2D 2 dimensi animasi, jadi bisa pakai Synfig Studio. Jadi ada keyframe-nya, kita bisa bikin animasi-animasi di situ. Untuk internet, di sini ada saya pakai TeamViewer, Wireshark itu untuk paket traffic, ngecek traffic di WiFi, kemudian Zoom, udah pada ngerti ya Zoom, kemudian AnyDesk, Firefox, Mailspring untuk email, dan juga untuk tools-tools yang lain. Untuk hacking tool juga udah saya install, untuk penetration tool juga saya install. Banyak kan sih pakai command line ya kalau tools kayak gitu. Yang nanti kita akan bahas juga, ada segmen juga sendiri untuk bahas-bahas itu. Kemudian multimedia di sini ada Ardor, itu untuk digital audio workstation. Jadi kita bisa cut, kemudian bisa compose beberapa track audio, kita jadikan satu, mirip dengan Audacity, sama juga. Tapi untuk Ardor itu lebih advance. Avidemux itu untuk editing video tapi simple, jadi untuk cut, kemudian tambah filter, kemudian untuk nyatukan beberapa track kayak gitu, untuk yang simple. Kemudian Droid Cam itu untuk kita misalnya mau menampilkan video recordingnya dari Android ke komputer. Jadi kita manfaatkan Android itu untuk capturing device. Jadi itu lebih tajam gambarnya. Kemudian ada Helm itu juga untuk audio editor juga, tapi dia menggunakan frekuensi modulation. Jadi dia ada frekuensi gitu ya. Kita lebih kalau level kalau yang Helm ya. Hydrogen itu polyphonic. Jadi misalnya kita mau bikin kayak suara drum, itu ada kumpulan suara drum, kumpulan suara kemudian gitar atau apa, klasik, jazz. Jadi ada clapping hand kayak gitu, kita susun nanti jadi kayak polyphonic tone. Minitube itu untuk buat nonton YouTube. Mix itu untuk DJ tool. Jadi teman-teman yang suka DJ bisa pakai ini. Jadi kita bisa konekkan audio outputnya, nanti bisa dicolokkan ke mixer juga, beberapa speaker. Jadi kita bisa mixing untuk DJ tool di situ. Kemudian apalagi yang di sini adalah shortcut. Biasanya ini yang sering saya pakai untuk editing video. Jadi ada filtering, kemudian filteringnya itu nggak cuman video, jadi audio ada juga. Nanti kita akan bahas juga ini untuk penggunaannya, terus pengenalan tentang shortcut gimana. Ada juga nanti KDN Live sama, cuman saya pakai shortcut itu karena dia dependensinya lebih sedikit. Kalau yang KDN Live dia meski install KDE framework, jadi karena storage-nya kecil saya pakai shortcut. Focus screen next generation, jadi buat record desktop. Ini untuk record desktop. Di sini saya pakai focus screen karena apa? Bisa record juga seperti ini video untuk jadi capturing device ditaruh di bagian pojok, kemudian capture sekalian untuk capture dari desktopnya. Office standar, ada LibreOffice untuk basicnya pasti teman-teman juga udah familiar, seperti Microsoft Office juga. Untuk fungsinya untuk ngetik, bikin presentation, kemudian bikin dokumen, PowerPoint, Excel, kemudian database juga bisa. Kemudian Gami itu adalah latex tool. Kalau teman-teman biasa bikin paper atau bikin catatan ilmiah atau tulisan ilmiah, itu bisa pakai latex. Jadi lebih gampang sebenarnya kalau pakai latex ya. Untuk science itu adalah cuman ada bagian dari LibreOffice juga, LibreOffice Math. Kemudian setting
Di sini yang saya tambahin adalah WMGUI, berarti dia untuk Wiimote. Jadi untuk Wii, remote Wii. Nanti digunakan buat main game, bisa di sini. Untuk sistem saya di sini cuman nambahin tadi X Hydra tadi untuk hacking tool tadi. Kemudian tadi udah DOSBox udah kita jelasin juga, Dolphin, PSP emulator juga udah. Jadi itu aja yang untuk daily driver yang sering saya pakai di sini. Untuk selanjutnya di sini saya akan bahas selain penggunaan secara umum ya, secara umum di Slackware sendiri, di Linux sendiri. Nanti saya nggak akan khusus di Slackware, tapi lebih ke open source-nya. Jadi untuk tools-toolsnya, misalnya nanti saya juga akan bahas tentang programming juga. Jadi misalnya nanti saya akan bahas tentang lebih ke low levelnya. Jadi nggak ke high level seperti misalnya kayak web programming, kemudian seperti misalnya lebih ke front end gitu enggak. Jadi jangan coba untuk ke low levelnya. Jadi kalau yang high level itu udah banyak ya di YouTube. Jadi untuk low levelnya itu mungkin ada, cuman banyakan itu adalah in English atau in other language. Jadi saya pengen bikin di bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia itu sama-sama punya bahan literasi untuk belajar low level programming. Jadi misalnya nanti saya akan coba untuk dari awal mungkin C, kemudian C++, nanti masuk ke Rust, kemudian masuk ke NIM, kemudian masuk ke Zig, dan mungkin nanti juga akan bahas tentang assembly. Jadi akan bahas seperti itu. Kemudian bahas tentang embedded system, kemudian elektronik. Jadi kita akan coba untuk membuat project elektronik yang bisa kita kombinasikan dengan tools open source ini ya. Mungkin juga kita akan bikin firmware juga. Jadi macam-macam itulah intinya, gimana mengedukasi teman-teman itu bisa mengoprek ya open source, mengoprek software yang dibuat oleh community. Jadi nggak selalu tergantung dengan third party proprietary. Kalau kita terlalu tergantung nanti bisa berbahaya juga. Kita nggak tahu itu diapain lah softwarenya proprietary itu, tiba-tiba kena ransomware, data hilang semua kayak gitu. Segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa untuk share juga. Semoga bermanfaat. Kemudian tetap sehat. Saya doakan yang subscribe sukses selalu, yang nggak subscribe juga tetap sukses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.